Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu bagian 7a. Hehehe, perwira precil, anak katak. Apakah matamu sudah buta sehingga tidak mengenal lagi siapa kami berdua? Ki Haria Bakawulung membentak setelah tertawa mengejek. Sementara itu, dalam pengintaiannya, Aji terkejut bukan main ketika mendengar pengakuan perwira itu bahwa yang berada di dalam kereta adalah Ratu Wandansari, Putri Sultan Agung atau istri Pangeran Pekik. Nama-nama ini sudah didengarnya baik-baik dari mendiang gurunya. Bahkan gurunya juga memberitahu kepadanya bahwa yang namanya Ratu Wandansari itu adalah Putri Sultan Agung yang selain amat cantik, juga sakti mandraguna walaupun kesaktiannya tentu saja belum mampu menyamai kesaktian Sultan Agung sendiri. Dan mendiang gurunya dulu memesan agar dia mengabdi dan membantu Sultan Agung. Dengan sendirinya sekarang dia harus pula membantu Ratu Wandansari kalau sekiranya putri itu membutuhkan bantuan. Sekarang dia tahu di pihak siapa dia harus berdiri. Kini agaknya perwira pasukan pengawal itu baru mengenal dua orang datuk yang dulu pernah membantu Pangeran Pekik ketika Surabaya berperang melawan Mataram. Dia segera memberi hormat dengan membungkuk dan berkata kaget dan heran. Ah, kiranya Paman Haria Bakawulung dan Paman Wiku Menak Koncar. Maafkan kalau saya tidak mengenal Paman berdua tadi. Akan tetapi apakah hendak Paman menghadang perjalanan kami yang mengawal Gusti Putri Wandansari? Sudah, minggirlah. Kami tidak ingin berbicara dengan orang-orang kecil macam kalian. Minggir. Kami hendak bicara langsung dengan Putri Wandansari. Kata Ki Haria Bakawulung dengan laga angkuh. Pada saat itu, tirai kereta itu tersingkap dari dalam dan keluarlah seorang wanita dari dalam kereta. Aji memandang dengan mata terbelalak kagum. Belum pernah selama hidupnya dia melihat seorang wanita yang demikian anggun. Usianya sekitar 30 tahun. Pakaiannya indah. Tubuhnya ramping padat. Kepala dan tubuhnya tegak ketika ia berdiri sehingga tampak gagah dan berwibawa. Rambutnya hitam panjang digelung dan dihias tusuk sanggul dari emas permata. Sepasang matanya tajam dan mengandung wibawa yang kuat. Sebatang pedang dengan sarung berukir indah tergantung di punggungnya, membuat wanita itu tampak semakin gagah. Aji yang selama ini hanya bertemu dengan wanita dusun yang sederhana, tentu saja kini merasa seolah-olah sedang bermimpi dan bertemu dengan seorang putri kahyangan atau bertemu dengan tokoh Sri Kandi, wanita perkasa dalam cerita wayang. Ketika wanita itu bicara, suaranya merdu namun lantang dan berwibawa. Kiranya Paman Haria Bakawulung dan Paman Wiku Menak Koncar yang menghadang perjalananku. Seingatku, kami tidak mempunyai urusan apapun dengan Andika berdua. Ada kepentingan apakah Paman berdua menghadang perjalananku? Hehehe, Ratu Wandansari. Andika harus mati di tanganku untuk menebus dosa ayahmu, Sultan Agung. Setelah berkata demikian, Ki Haria Bakawulung memberi isyarat kepada 5 orang warok yang sudah siap siaga. 5 orang warok itu sambil memegangi kolor, memutar senjata itu dan menerjang maju. Akan tetapi perwira yang memimpin pasukan pengawal tidak tinggal diam. Dia meneriakkan aba-aba dan para prajurit segera menyambut terjangan 5 orang warok itu, menggunakan pedang mereka. Pasukan pengawal yang terdiri dari 13 orang berikut perwira tadi memang merupakan pengawal istimewa yang bersenjatakan pedang. Mereka rata-rata pandai bersilat pedang dan tangguh sehingga para warok itu bertemu dengan lawan yang cukup tangguh. Melihat ini, Wiku Menak Koncar mengambil ruyungnya dan dengan penggada ini dia membantu 5 orang warok menghadapi pengeroyokan para prajurit pengawal. Ratu Wandansari, bersiaplah untuk mati di tanganku. Bentaknya sambil melompat ke depan putri itu. Haria Bakawulung keparat kau. Dahulu Kanjeng Rama masih mengampunimu, tidak membunuhmu dan membiarkan engkau lari dari Surabaya bersama Wiku Menak Koncar. Juga ketika aku memimpin pasukan menundukkan Giri, aku tidak menyuruh pasukan menangkapmu, membiarkan engkau melarikan diri mengingat engkau seorang tua yang dihormati di Madura. Akan tetapi hari ini engkau bertindak hianat dan curang, menghadangku di tengah hutan. Jangan mengira bahwa aku takut menghadapimu. Babo-babo. Baru puas rasa hatiku kalau sudah dapat membunuhmu. Teriak Ki Haria Bakawulung sambil menyerang dengan tusukan kerisnya. Serangannya dahsyat bukan main karena tenaga tusukannya diperkuat tenaga sakti, didorong gerengan seperti seekor katak buduk. Akan tetapi dengan gerakan tangkas sekali, Ratu Wandansari sudah melompat ke belakang dan begitu tangan kanannya meraba punggung, tampak sinar berkelebat dan tahu-tahu ia sudah memegang sebatang pedang yang mengeluarkan sinar mengkilap. Ki Haria Bakawulung menerjang lagi, menyerang dengan kerisnya.
Sekali ini, Ratu Wandansari menggerakkan pedangnya menangkis. Wut! Terang! Pedang bertemu keris. Bunga api berpijar menyilaukan mata akibat benturan dua senjata yang didorong tenaga sakti dahsyat itu membuat sang putri terhuyung ke belakang. Ternyata ia masih kalah kuat. Akan tetapi gerakannya terengginas sekali sehingga ketika Ki Haria Bakawulung mendesak, ia sudah mampu mengendalikan diri dan mempergunakan kegesitannya dan menghindarkan serangan susulan. Mulailah putri perkasa ini bersilat dengan ilmu pedang Kartika Sakti, sebuah ilmu pedang yang amat ampuh, yang dipelajarinya dari mendiang Resi Limut Manik, pertapa di puncak Semeru. Terjadilah pertempuran yang amat hebat antara Ki Haria Bakawulung itu melawan Ratu Wandansari. Sebetulnya, sang putri masih kalah dalam hal tenaga sakti dan pengalaman bertanding, akan tetapi karena ia memiliki ilmu pedang yang amat ampuh itu, maka untuk sementara ia mampu mengimbangi serangan Datuk dari Madura itu. Aji menonton pertempuran dengan hati tegang. Dia melihat betapa 13 orang prajurit, dibantu pula oleh sais kereta yang ternyata juga seorang yang digdaya, menggunakan cambuknya sebagai senjata, tetap saja mereka kewalahan menghadapi Wiku Menak Koncar dan 5 orang warok. Terutama sekali sang Wiku amat hebat sepak terjangnya. Penggada di tangannya itu amat ampuh. Setiap kali ada prajurit berani menangkis sambaran ruyungnya, prajurit itu tentu terpental dan terpelanting. Juga amukan 5 orang warok itu amat ganas. Untung bahwa para prajurit itu merupakan pasukan yang dapat bekerja sama dengan baik karena terlatih sehingga mereka dapat saling bantu dan sebegitu lama masih mampu menandingi amukan Wiku Menak Koncar dan 5 orang warok itu. Akan tetapi menurut pandangan Aji, kalau pertempuran itu dilanjutkan, akhirnya tentu para prajurit akan kalah. Demikian pula, sang putri agaknya akan sulit mengalahkan kakek tinggi besar yang amat tangguh itu. Akan tetapi dia masih merasa ragu untuk keluar membantu putri itu. Gurunya pernah menasihatinya agar dia tidak sembarangan mencampuri urusan orang lain dan juga banyak pendekar atau kesatria yang merasa tidak senang dibantu dalam perkelahian, apalagi kalau dia belum terancam oleh lawan. Pada saat itu terdengar seruan-seruan lantang dan penuh daya getaran. Ki Haria Bakawulung dan Wiku Menak Koncar mengeluarkan ilmu mereka yang dahsyat. Datuk Madura itu dalam keadaan tubuh direndahkan mengembangkan kedua lengannya lalu mendorong ke depan. Dari gerakannya itu tiba-tiba saja tampak asap hitam mengepul tebal menyerang ke arah sang putri. Itulah Aji Kukus Langking yang amat hebat. Ratu Wandansari adalah seorang wanita yang sakti mandraguna. Ia maklum akan bahayanya serangan yang menggunakan tenaga sakti dan kekuatan sihir itu. Ia pun lalu mengerahkan tenaga sakti dan mendorong dengan kedua tangannya, menggunakan Aji Gelap Musti. Aji Kukus Langking. Ki Haria Bakawulung berseru dan memperkuat tenaga. Aji Gelap Musti. Ratu Wandansari juga berteriak melengking. Dua tenaga sakti bertemu dan akibatnya, sang putri terdorong ke belakang sampai terhuyung-huyung. Jelas bahwa ia kalah kuat dalam pertandingan adu tenaga sakti ini. Sementara itu, dalam saat yang hampir bersamaan, Wiku Menak Koncar juga mendorongkan kedua tangannya ke depan sambil berseru nyaring. Aji Bayu Bajra. Begitu dia berseru dan kedua tangannya mendorong, ada angin yang amat kuat menyambar ke arah para prajurit pengawal. Demikian kuatnya dorongan angin ini sehingga 5 orang prajurit terpelanting dan terguling-guling. Tentu saja rekan-rekannya menjadi panik sehingga mereka terdesak mundur. Melihat Ratu Wandansari terhuyung, Ki Haria Bakawulung menjadi girang sekali. Saatnya tiba baginya untuk membunuh sang putri. Dia sudah menyarungkan kerisnya kemudian dia melompat ke depan, berjongkok dan mendorongkan kedua tangan ke arah Ratu Wandansari, dari dalam perutnya yang menjadi gendut sekali itu keluar bunyi. Kokokok. Nyaring sekali dan mulutnya berteriak nyaring lagi. Aji Cantuka Sakti. Melihat hawa pukulan menyambar dahsyat, Ratu Wandansari kembali menyambut dengan Aji Gelap Musti, akan tetapi tubuhnya masih terhuyung. Wut, blar. Tubuh Ki Haria Bakawulung terpental ke belakang. Dia terbelalak kaget melihat betapa pukulan mautnya tadi disambut sepasang tangan yang amat kuat. Ketika dia memandang, dia melihat seorang pemuda berpakaian seperti seorang petani dusun berdiri di depannya. Akan tetapi pemuda yang tadi menangkis pukulannya itu seperti tidak memperdulikannya. Pemuda itu bahkan menghadapi Ratu Wandansari dan berkata dengan sikap hormat. Ikuti terus kisah alap-alap Laut Kidul bagian selanjutnya di jam yang sama dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video berita terbaru.